Mina dalam sepekan ini tiap hari naik dan menguat 63% dibanding penutupan pekan lalu. Bagus nggak? Ya bagus. Tapi karena kemarin tanggal 27 November itu ada peringatan UMA, Mina kena peringatan UMA dari bursa, maka jadi ada kekhawatiran kalau di minggu depan bisa jadi kena suspend nih Mina, karena hari ini masih naik nih ya. Hari ini menguat 19,4% dibandingkan penutupan hari Kamis kemarin. Dan seperti biasa juga sih, kalau saham udah naik kayak gini sih ya, ada aja pertanyaan yang datang, masih bisa naik lagi nggak? Masih bisa dibeli nggak? Nah, kita akan bahas gimana strateginya kalau baru mau beli dan strategi antisipasinya buat yang udah punya barang gitu ya. Tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Pintraku Sekuritas. Saya mau info dulu kalau besok hari Sabtu tanggal 29 November 2025 kami ada bimbel cuan gratis jam 9.00 waktu Indonesia Barat sampai kurang lebih jam 10.00 waktu Indonesia Barat, dan kita akan bahas tentang identifikasi momentum. Cara mudah identifikasi momentum ya kita pakai bantuan momentum indikator nanti ya. Gimana cara bacanya, gimana cara pakainya, dan seterusnya kita. Link daftarnya ada di deskripsi di bawah, udah saya taruh di bawah. Jadi daftar dulu aja gratis besok jam 9. Jadi sampai jumpa besok jam 9.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita bahas IHSG-nya dulu aja. IHSG hari ini masih lanjut melemah ya, melemah 0,4%. Tutup di level 8508.71. Candle yang lower high lower low. Seperti yang kemarin dibahas kemarin apa ya? Kalau IHSG-nya itu ya ada peluang melemah memang, tapi tadi pagi deh, tadi pagi waktu live Instagram sih kalau nggak salah. Ada peluang melemah, tapi selama dia nggak turun breakdown 8361 berarti masih oke-oke aja lah. Sampai sekarang memang sinyal bearish reversalnya itu belum belum cukup signifikan lah. Ini tadi juga dibahas, ini ada peluang ngetes 84 80-an sih ya. Ya, ini ngetes lalunya di 8495 sih, 84 ya, seginilah area segini. Kalau dalam waktu dekat ini masih lanjut turun karena memang dalam waktu dekat di minggu depan itu ada kemungkinan lanjut melemah ya. IHSG-nya ada kemungkinan ngetes sekitar 8400 gitulah. Kita lihat nanti kalau membal dari area 8400 oke sih. Dan karena sampai sekarang ini uptrendnya juga masih oke-oke aja, hitungannya turunnya ini masih terhitung technical correction gitulah ya. Nah, selama nggak ke bawah 8361 masih relatif aman lah. Baru kalau breakdown 8361 ada peluang turun lebih dalam. Jadi tetap stay safe aja dulu buat yang trading, terutama trading jangka pendek ya. Strategi antisipasi kayak trailing stop, stop loss, take profit dipasang aja supaya nggak telat jualan nantinya. Kemudian kita bahas saham yang udah kasih cuan. Hari ini ada beberapa saham yang mau saya bahas, nggak semuanya saya bahas, tapi ada tiga ya, tiga lah yang mau saya bahas. Karena kalau semuanya kepanjangan ntar. BWPT memang hari ini tutupan melemah 1,2% sih ya, tutup di 162. Tapi tadi itu, bukan tadi, sorry. Kemarin sore itu di spill jam berapa ya? Waktu sore-sore lah, sekitaran jam, seingat saya sih sekitaran jam 3:30 4 gitulah, menjelang market tutup sih memang. Ternyata BPT membal dari yang tadinya di sekitar area 160-an kecil, nembus nembus 166 dan boleh dibeli gitu. Belinya di sekitar 167 168. Nah, tadi sempat naik sampai ke 193 tuh ya. Padahal saya nargetinnya cuma 177 179 180 lah waktu itu, karena dibahas ada peluang nembus ke atas 179 meskipun cuma ke 180. Ya lunas 180-nya sih. Buat yang udah jualan happy cuan, entah itu kejual tadi di harga 180 atau 190 mungkin, atau kena trailing stop ya happy cuan lah.
harusnya di penutupan harga sekarang pun masih floating profit sih. Jadi besok Senin TP-TP dulu boleh lah ya. Kalau mau hold, masih mau hold, stop loss pasang aja di 154 berarti gitu ya. Siapa tahu modalnya di bawah gitu, jadi pasangnya masih SL plus atau trailing stop itu di 154. Intinya sih buat yang beli kemarin sore happy cuan, harusnya udah pada cuan lah si BPT. Next, BKSL ini tadi pagi ya, tadi pagi di spill waktu dia nembus ke atas 148, mungkin kebeli di 149 atau 150 dan sempat naik sampai ke 163. Target saya itu cuman di sini sebenarnya 156 dan 1660 lah, 156 sampai 160. Hari ini high-nya di 163, ya lebih dari yang ditargetkan. Jadi harusnya sih jualan dulu nggak apa-apa. Jadi mudah-mudahan udah pada take profit ya. Buat yang masih ada barang, trailing stopnya pasang jangan terlalu jauh, pasang aja di 151 gitu ya. Ya karena tadi siapa tahu kebelinya nggak semua dapet di 149 atau 148, mungkin ada yang dapet di 150. Jadi kalau kejual di 151 masih nggak rugi lah, itu minimal sih nggak rugi ya. Mudah-mudahan masih bisa lanjut karena ini tetap ada peluang untuk lanjut, setidaknya ngetes 168. Cuman yang saya nggak tahu bakal masih mau ngisi range sideways di sini nih, yang makin kecil gitu, setidaknya di hari Senin gitu ya, atau ngegas aja langsung ke atas, atau malah pengen koreksi dulu ngetes area 138 gitu ya, baru membal lagi. Kita lihat aja dulu, pasang trailing stopnya aja dulu buat yang masih pengen hold gitu ya. Happy cuan PKSL. Yang terakhir Mina. Mina kita bahas happy cuan dulu karena tadi sempat di spill, dibahas. Pertama tuh waktu live trade pagi sempat di spill sebelum nembus ke atas 328, sempat dibahas kalau nembus ke atas 328 beli dulu, dibeli boleh. Dan tadi saya ngelihatnya agak telat, jadi pas ngelihat itu di 334 gitu ya, jadi oke lah, masih bisa dibeli dan stop loss di 314 dan sempat naik sampai ke 384, belum sempat arah. Kemudian hari ini tutup di 370. Harusnya kalau masih ada barang pun floating profit. Nah yang saya nggak tahu minggu depan suspend atau enggak ya. Jadi pasang trailing stop dulu aja buat yang masih punya Mina di 362 ya, itu dulu sih. Happy cuan dulu Minanya lah. Kemudian berikutnya ada stock ideas kemarin, ada beberapa saham. Yang pertama ada 3 lah ya. Yang pertama Gosco, strateginya ngantri di 320 nih, udah dapat barang karena hari ini tutup di 316. Stop loss di 302 ya, jadi selama nggak turun dan tutup di bawah 304 masih aman disimpan. Kemudian berikutnya ada Indi, belum dapat barang meskipun hari ini tutup di 1750 karena tadi sempat naik duluan sih ya, saat tadi sempat naik ke 1830, sore-sore baru kempes. Ngantri di apa namanya, ngantrinya tuh di 1720. Nah stop loss di bawah 1560. Jadi saya pilih ngantri dulu di situ, jadi sabar dulu aja karena sampai sekarang memang belum ada tanda atau sinyal rebound, sinyal bullish reversal yang oke. Jadi ya saya pilih nunggu dulu 1720 paling enggak. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 1560. Target incar 2000-an dulu lah ya, 2100 gitu, mudah-mudahan lancar ke sana. Next ada Medco. Si Medco juga belum dapat barang karena strateginya itu ngantri di 1280. 1280 belum disamperin, 1280, 1290 juga belum disamperin. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 1240. Jadi saya pilih tetap ngantri di situ dulu aja. Kemudian kita bahas si Mina nih. Sebenarnya nggak ada, atau setidaknya saya sampai video ini dibuat saya nggak nemu berita atau sentimen positif, sentimen atau berita yang dipublish gitu ya
di kanal berita manapun tentang Mina sih. Hari ini maksudnya, sampai hari ini sampai video ini dibuat. Kalau kemarin-kemarin adalah tentang Mina yang mau isu segala macam gitu ya. Tapi poinnya adalah hari ini saya nggak dapat nih, nggak dapat gosip. Intinya bukan itu sih, ada berita atau enggak, yang jelas faktanya adalah 1 minggu ini Mina konsisten hijau nih ya, dari tanggal 24 kan, minggu ini 24 hijau menguat 5,3%. Besoknya 25 meskipun candlenya merah tapi dia masih hijau menguat 0,8%. Ini besoknya lagi arah. Nah, ini baru kena atau dapat peringatan UMA nih, unusual market activity ya. Jadi dia cuma naik 3,3% meskipun sempat naik sampai ke 348. Yang saya nggak expect hari ini ngegas. Saya pikir arah, karena tadi sempat hampir arah. Tapi ternyata tutupan di 370, tapi naik 19,4%, lumayan tuh naiknya. Nah, saya khawatir minggu depan itu dia suspend. Jadi dari kemarin itu udah diingetin sebenarnya, kalau misalnya minat beli Mina dan mau disimpan sebisa mungkin, bukan sebisa mungkin, jangan pakai utang lah, jangan pakai limit gitu ya, supaya nggak ada resiko-resiko yang harusnya nggak perlu gitu. Kemudian sebisa mungkin ya, atau kalau bisa ya intraday gitu. Hari ini pun strategi yang di spill untuk Mina itu untuk fast trade atau untuk nge-swing di intraday-nya ya, hari ini selesai gitu ya, cuan TP di TP gitulah. Itu sih, itu opini pribadi saya, karena nggak menutup kemungkinan minggu depan, pekan depan, hari Senin dia kena suspend. Kalau enggak ya alhamdulillah gitulah ya. Kalau nggak kena suspend berarti strategi-strategi antisipasinya, setidaknya trailing stop itu masih bisa jalan. Kalau udah kena suspend, bahkan stop loss pun nggak bisa jalan kan, nggak diperdagangkan gitu ya. Nah, kemudian buat yang udah punya barang nih, berarti kita kesampingkan minggu depan suspend atau enggak ya. Ini di weekly-nya nih, di daily mah dia naik aja lah. Yang menarik adalah di weekly, sekarang kan 370 ya, tutupan high-nya sempat 384 kan. Sinilah. Ini sebelah kiri kosong nih. Baru ada area-area yang memungkinkan jadi area-area resisten gitu, sekitar 800 gitu. Cukup jauh ya, atau setidaknya di bawah 800 ini ada berapa? 700-an. Ya, ada peluang ke sana setidaknya nih. Setidaknya sekarang kan harga masih 300-an nih. Fraksi harga masih 2 perak ya. Ini ke 500 juga masih kosong sini. Jadi masih ada peluang yang cukup besar ke 500. Tapi ingat, ada ada dihantui rasa was-was karena bisa jadi pekan depan Mina suspend itulah ya. Jadi hati-hati. Dan buat yang udah punya barang, pasang trailing stop aja. Trailing stopnya sih entah sebagian atau seberapa pasang di 362 atau 360 gitu ya. Karena di intraday-nya nih hari ini dia udah breakdown atau sempat nembus ke bawah, pullback terakhirnya di 366. Jadi ada peluang terkoreksi, entah itu ngetes 340-an gitu ya. Tapi kalau ternyata nggak ke bawah 366 lagi, maka ya, atau malah breakout 348, ya bagus. Makanya buat yang udah punya barang, trailing stop boleh lah pasang di 362 atau 360, entah itu sebagian dulu atau seberapa tinggal diatur gitu ya. Kemudian buat yang belum punya barang, ya itu tadi, pilihnya ngantri swingnya itu ya tadi lah di 340-an ya, 340. Terus di bawahnya lagi ada area, saya sih ngarepnya kalau misal dia ke koreksi setidaknya ke 330 sih, 330 320 gitu. Itu ya si Mina. Tapi semua strategi ini nggak guna kalau besok suspend. Cuman ini besok suspend kan
setelah ada peringatan UMA ya, mudah-mudahan sih nggak lama. Kalau ternyata besok suspendnya itu lebih dari 1 hari, bisa jadi pas open suspend masuk papan pemantauan khusus, dan kalau udah masuk papan pemantauan khusus, strategi antisipasinya udah nggak guna tuh, udah nggak guna karena trailing stop, stop loss itu hampir pasti atau kemungkinan besar nggak bisa jalan gitu ya, karena kan eh, nggak apa namanya, karena kan full nggak nggak jalan kayak biasanya gitu ya, karena bahasa gampangnya harganya kebentuk 1 jam sekali lah gitu. Jadi tetap hati-hati, tetap jaga money manajemennya kuncinya ya, buat yang belum punya ataupun yang bahkan terutama buat yang udah punya barang atau buat yang udah kadung kepakai eh, hutang atau kepakai limitnya, diatur-atur lah ya. Kalau sampai ternyata besok minanya suspend, itu pusing tuh muter apa namanya, pasti akan sedikit pusing, tapi mau nggak mau harus putar otak biar nggak jadi masalah di kemudian hari. Next kita bahas saham yang di request di kolom komen. Ada cukup banyak sih yang di request. Yang pertama Pani lah. Yang pertama Pani. Pani ini sebenarnya ada setup pertama itu ya. Ada setup. Selama dia nggak turun dan tutup di bawah 12.850 ya, setup ini masih bisa dipakai tuh. Cuman kalau kita perhatikan sejak Juli bahkan sampai sekarang range-nya menyempit nih ya, sideways range-nya menyempit ya, paling atas sinilah 16.900, paling bawahnya 12.850, menyempit terus nih swingnya. Kalau udah kayak gini, misal ada naik-naiknya gitu ya, nggak ada salahnya antisipasi di sekitar 14.600-an. Jadi kalau nyampe area itu mau TP-TP dulu gitu nggak salah sebenarnya, nggak ada salahnya maksud saya. Karena ya antisipasi ternyata kalau misalnya naiknya cuma 14.600 atau 15.000 tok terus dari rejection lagi, syukur-syukur bisa bertahan di atas 15.000 atau bahkan breakout 15.700-an ya. Itu lebih bagus, 15.800 sorry. Breakout 15.800 itu lebih bagus, dan peluang untuk lanjut ke 17 ribuan atau bahkan ke target TP2 dari setup ini yaitu di 17.550 jadi makin gede. Jadi sementara kayak gitu sih. Meskipun ini dekat area beli ya, di area belinya di level pre-entry itu 13.750, level entry di 13.275. Cuman saya pribadi kalau ditanya minat beli atau nggak terlalu tertarik sih. Karena itu tadi ini sideways range yang menyempit ya. Kalau di zoom out lagi, nah ini ada peluang bahkan breakdown 12.850. Jadi bener-bener hati-hati kalau sampai breakdown 12.850, ada peluang dia bahkan ngetes 10.000 lagi ya, 10.700, 10.000 atau bahkan di bawah itu gitu loh ya. Jadi hati-hati sih paninya, terutama buat yang udah punya barang. Next ada SCMA. Si SCMA sebenarnya ini ya, kalau misalnya udah ada barang cukup, bukan cukup sih, tapi pertama pasang stop loss atau trailing stop di 376. Jadi kalau ke bawah 378 mau exit dulu boleh lah. Cuman buat yang baru mau beli, saya pengennya sih kalau misalnya pengen ngantri gitu, milihnya area 370 ya paling enggak ya, karena terus stop loss di 354 gitulah, itu masih oke lah. Sebawah-bawahnya stop loss di 340 gitu. Mudah-mudahan sih nggak turun ke bawah 378, lanjut naik nembus ke atas 408, kemudian lanjut ke 440-an. Mudah-mudahan sih seperti itu, karena grup MTech lagi ada sentimen Superbank IPO itu ya, mudah-mudahan ikut hype-nya dan ikut ke utara gitulah. Cuman benar-benar hati-hati, terutama buat yang udah punya barang, stop loss atau trailing stop di 376 boleh tuh. Next ada Humi. Oke, Humi. Ini Humi sebenarnya menarik.
Pertama sih ini ada setup ya, dan udah nyampe target TP1, udah sempet kasih cuan juga harusnya, karena seingat saya pernah ada strategi yang ditulis di dalam list rekomendasi belinya di 127. Selambat-lambatnya atau seenggaknya itu kemarin ada strategi untuk fast trade, tapi ya dikasih sampai sempat naik sampai ke 1777 tuh sih. Kalau belum jualan sampai sekarang karena strateginya cuma buat fast trade, ya saya nggak tahu sih mesti bilang apa. Maksud saya adalah buat yang udah jualan mungkin happy cuan, lebih cocok ini buat yang mau beli tuh yang pengen buyback kali ya. Coba tungguin di sekitar 141 140-an lah. Karena area resisten minor ini di sekitar 141 142 ini lah, 140-an ini ya. Di breakoutnya pakai rally, kemudian bikin base, kemudian rally lagi. Jadi tungguin coba di 140-an. 141 gitu boleh lah. 142 kali oke juga ya. Ya 142 boleh lah. Nanti stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 134. Nah, jadi tutup di 132 atau 130 gitu ya. Atau lebih bawah. Pokoknya di bawah 134 nggak sih ini? Tutup di bawah 134 gitu berarti gagal. Mudah-mudahan sih enggak. Jadi coba tunggu di situ dulu. Kalau mau langsung antri ya boleh. Yang penting stop lossnya itu tadi ya. Kalau tutup di bawah 134. Targetnya di mana? Target TP1 range-nya masih 159 167. Mudah-mudahan sih nyampe target TP2 di 188 ya. Karena ini juga area highest close yang udah kebentuk di tahun ini nih. Yaitu di 184 tuh belum dites lagi tuh. Mudah-mudahan dites lagi. Kemudian berikutnya ada Wirge. Wirge masih di area entry sebenarnya. Yang saya nggak tahu ini jalannya kapan. Kalau udah punya barang selama nggak turun dan tutup di 100 atau lebih bawah, ya aman, masih aman aja disimpan. Kalau baru mau beli, ya boleh sih sebenarnya stop lossnya di 100 kalau tutup di 100 atau lebih bawah. Jadi sebenarnya nggak terlalu gede resikonya. Cuman saya nggak bisa bilang win rate-nya tinggi juga. Jadi ya karena saya nggak tahu juga ini jalannya kapan, momentumnya belum nunjukin eh, apa namanya, tanda-tanda kalau ini eh, mau berangkat naik kenceng gitu ya, plus price actionnya sih. Probabilitas yang paling deket mungkin kemungkinannya yang terdekat adalah kalau dia naik bikin range sideways, dan itu kemungkinan menyempit range-nya. Jadi kalau misalnya ini naik, waspada dulu di sekitar 114 lah ya. Mulai 110-an lah, waspada kalau udah nyampe 110-an. Itu dulu kali. Next ada MBMA. Oke, MBMA masih turun. Nah, ini sih selama dia nggak ke bawah 525 masih aman lah ya, karena strukturnya pullback terakhir nih. Ini kan masih uptrend, pullback terakhirnya di 525. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan membal. Kapan? Ya saya nggak tahu. Nah, memang hari ini tutup di 545, tutup di bawah highest close yang udah dibentuk di Oktober dan November sebelumnya. November kemarin kan tutup di 550 juga ya, terendahnya. Hari ini di breakdown tuh 550-nya. Ya selama dia nggak ke bawah 525 masih aman lah disimpan. Jadi stop loss pasang di 520 boleh. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan ini naik, peluang untuk lanjut ke atas ke 700-an atau 680, 650, 680 sampai 700-an itu lebih besar ketika dia udah berhasil breakout atau naik ke atas 595 minimal. Jadi semoga di pekan depan berhasil ke atas 595. Next ada PNBN ya. Oke, PNBN ini menarik sih. Menariknya adalah kemarin sempat naik sampai close di 1245 itu sebenarnya. Cuman ya 1265 masih jadi resisten. Itu doang sih. Ya 1265-nya masih jadi resisten, jadinya ya nunggu aja dulu. Kalau misalnya pengen beli, saya kok pengennya sih ya, kalau misalnya saya ada di posisi yang pengen beli PNBN gitu, coba tungguin di bawah 1100 1070 mungkin.
Ketika udah nyampe situ terus membal dibeli, oke. Nah, kalau enggak ya udah biarin dulu. Cuman sebelum itu area 1170, 1150, 1100-an inilah memang bisa diperhatikan dan memungkinkan jadi support. Tapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda bullish reversal yang bagus. Jadi nunggu aja. Selama nunggu sinyal bullish reversal di sini kebentuk, nggak ada salahnya juga menurut saya. Kalau mau langsung ngantri gitu ya, atau ya incar area yang lebih bagusnya di 1070 begitu sih ya. Next ada, oh udah. Sekarang kita bahas saham yang masuk ke dalam list rekomendasi untuk Senin 1 Desember 2025 ya. Ada 3 saham. Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Yang pertama ada Cimori nih. Hari ini menguat 5,5% tutup di 6.200. Jadi menarik dengan tutup di 6.200 ya. Karena kemarin waktu dia turun ini ambil atau turun ke bawah pullback terakhirnya. Jadi high di atas nih jadi high valid nih di 6450. Kemudian dia hari ini naik tutup di atas 6000 jadi ada setup CB1 kebentuk. Buat yang minat beli Cimori ngantri lah di 5975 boleh. Sebenarnya area belinya ada 3 nih, 6100, 5975 dan 5850. Antri di 3 level itu boleh, salah 2 atau salah 1 boleh. Yang penting yang jelas maksud saya stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 5750 dan target TP1 di 6475 6475 6,5 gitu ya. Mudah-mudahan sih bisa tutup di atas 6450 lah supaya bikin break structure dan lanjut uptrend. Kemudian memperbesar peluang untuk lanjut ke target berikutnya di 6925 6900-an. Kemudian saham kedua ada ERA. Ini harusnya saham yang udah pernah masuk ke rekomendasi juga dan harusnya sih udah punya barang ya. Jadi ini buat yang belum punya aja. Buat yang belum punya barang, karena masih ada di area beli, boleh dibeli. Mau langsung beli di 414 boleh, mau ngantri di 412 boleh, mau ngantrinya di 404 atau 406 atau 410 juga nggak masalah. Yang penting stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 394 dan target TP1 di 464 466 itu ya. Jadi silakan buat yang minat beli ERA hari Senin boleh dibeli. Kemudian berikutnya ada NICL. Nah ini dia. Si NICL sebenarnya ini cenderung sideways sejak Juni sampai sekarang. Tapi beberapa hari terakhir ini, belakangan ini ya, bertahan tuh di atas 1000. Menarik dia. Dan ini ada setup. Karena beberapa hari belakangan ini volume juga udah lumayan lah ya. Dan selama dia turun juga terkoreksi sejak bikin puncak di Juni sampai sekarang. Ternyata momentum naiknya masih cukup terjaga lah. Ini indikator RSI-nya dia sama sekali nggak nyemplung ke area oversold itu. Jadi ya buat yang minat beli NICL ngantrin 1060 boleh lah. Stop loss kalau turun dan tutup di 1000 atau lebih bawah. Targetnya incar target TP1 aja di 1260 1200-an lah ya. 1200-an 1265 1270 1265 1270. Nah itulah, aduh kok belibet ya, itulah ya. Kemudian 1 2 3 oh udah nih udah. Oke, itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic ordernya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.